Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun al ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi al hadis. Bapak Ibu sekalian, para asatidzah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga senantiasa sehat walafiat, senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aktivitas yang kita jalankan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita akan sharing diskusi ini bagian terakhir ya di bab penerimaan daulah, penerimaan negara di sektor zakat atau di bab zakat. Pada malam ini bagian yang terakhir, sehingga minggu depan kita masuk ke topik berikutnya, yaitu penerimaan tentu selain dari zakat ya. Nah, pada malam ini intinya sebenarnya kita akan mendiskusikan terkait dengan kepada siapa zakat itu kemudian dibayarkan, ya kan? Baik pengelolanya maupun nanti siapa mustahiknya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, izin share Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan malam ini. Tidak terasa kita sudah berada di pertemuan ke-15 ya kan. Ini kalau di kuliah minggu depan ini UAS gitu kan. Karena pertemuan ke-16 biasanya UAS gitu kan, ujian akhir semester. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini kita pertemuan ke-15 membahas masih di seputar penerimaan negara dari sektor zakat ya kan. Setelah kita membahas jenis-jenis zakat, termasuk juga kita mengkantar dan menjelaskan atau mentarjih itu kan terkait dengan zakat profesi dan zakat eh, pertanian yang atau zakat perusahaan, Afwan, ya. Setelah kita jelaskan tidak ada zakat profesi, juga tidak ada zakat perusahaan, yang adalah zakat perdagangan. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan ketika semua harta sudah ada, ya, artinya wajib dijakati oleh muzaki. Lalu bagaimana proses berikutnya penanganan terkait dengan zakat ini sebagai salah satu penerimaan dari negara ya di Baitul Mal. Nah, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa zakat harus dibayarkan ketika sudah terpenuhi dua hal. Yang pertama sudah memang mencapai nisab ya, yaitu jumlah ukuran minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang kedua sudah mencapai haul, kecuali untuk pertanian. Untuk hasil pertanian tidak ada haulnya, tapi yang lain itu harus ada haulnya. Nah, ketika kemudian dua ini terpenuhi, yaitu ada harta yang sudah mencapai nisab dan kemudian sudah haul, maka apakah zakat itu harus dikeluarkan? Nah, belum tentu juga. Masih ada satu faktor lain yang harus kemudian diperhitungkan, yaitu terkait dengan utang. Jadi bagaimana kalau punya utang gitu kan? Jadi muzaki atau orang yang memiliki harta tadi, dia punya utang ya. Nah, berdasarkan nas hadis ya, itu ternyata
kalau kita memiliki utang itu tergantung ya apakah eh, harta yang sudah nisab, sudah haul tersebut setelah dikurangi utang, sisanya itu masih di atas nisab atau habis atau di bawah nisab. Kalau harta yang kita miliki ya sudah haul, sudah nisab, tapi kita punya utang, ternyata setelah kemudian dikurangi oleh utang itu di bawah nisab, maka itu tidak wajib kita mengeluarkan zakat. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana li rajulin alfa dirham wa alaihi alfa dirham, fala zakat alaihi." Rasul menyatakan bahwa jika seseorang memiliki harta 1.000 dirham, tetapi dia memiliki hutang juga sama 1.000 dirham, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Artinya kalau kita lihat di sini kan harta 1.000 dirham itu sudah di atas nisab. Tapi kalau dia punya harta 1.000 dirham, bahkan kalau kita lihat, kalaupun kurang dari 1.000 dirham hutangnya, ya misalnya ini kan kalau kita bicara terkait dengan dirham, itu kan nisabnya itu adalah 590 gram, 595 gram gitu kan. Ya, atau ini misalnya utangnya sehingga harta yang tersisa kurang dari nisab, maka tetap tidak wajib zakat. Walaupun dalam hadis ini plus ya, nol ya kan. Punya harta 1.000 dirham, punya utang 1.000 dirham, yaitu kemudian tidak ada kewajiban zakat atasnya. Itu yang terkait dengan utang. Masih ada satu lagi selain utang, sebelum kemudian petugas Baitul Mal biasanya memungut dan menentukan berapa zakat yang harus dibayar, maka petugas Baitul Mal yang diangkat dan ditunjuk oleh khalifah itu akan menanyakan atau akan men-screening ya, apakah ada piutang enggak itu kan ya yang ada di luar gitu kan. Dan itu kemudian harus diperhitungkan ya ketika akan membayar zakat. Cuman hutang ya, piutang gitu kan. Kalau tadi hutang ini piutang, artinya kita punya tagihan. Itu dikategorikan dua. Kalau dalam bahasa akuntansi itu ada yang utangnya itu dalam kondisi lancar, orang memang belum jatuh tempo ya, lancar biasanya bayar utang, kategori utang lancar ya untuk penerimaan, maka wajib dibayarkan dibarengkan pada saat pembayaran dengan harta yang ada. Jadi di sini saya sederhanakan ya. Kalau seorang punya harta sudah wajib zakat, di situ ada haul dan nisab, kemudian ada piutang dan piutangnya itu adalah dari debitur ya, yang amanah ya. Jadi yang debitur yang punya utang yang amanah, maka itu langsung dihitung nilainya, digabungkan dibayarkan zakatnya, walaupun uangnya belum diterima, gitu kan. Jadi kalau dalam bahasa hadisnya itu atau dalam bahasa fikihnya itu, kalau piutang itu adalah pada orang kaya dan tidak sulit dalam bayar utang, karena ada orang kaya sulit juga bayar utang. Nah, jadi syaratnya itu orang kaya dan tidak sulit bayar utang. Atau tidak seperti yang viral beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu sekalian kan. Saya nggak tahu itu viral itu beneran atau memang untuk bikin konten itu kan di WA itu. Jadi orang pagi-pagi belum nagih utang baru nanya salam aja, langsung yang punya utangnya itu ya, itu langsung menyerocos itu kan. Anda ini harta banyak, nggak bersyukur lah itu kan harta yang banyak kok nagih utang terus ke saya gitu kan. Nah, dan panjang lah gitu kan. Saya bilang ini yang punya utang ya itu lebih galak dibandingkan dengan orang yang punya utangnya gitu kan. Itu hari ini kita saksikan. Nah, kalau yang orang yang seperti itu, nah ini pada bagian kedua. Nanti dibayarkan zakatnya itu pada saat dibayarkan. Tapi kalau orangnya kaya, amanah, tidak sulit membayar utang, maka wajib digabungkan pembayarannya itu, perhitungannya itu dengan harta yang ada ya. Dalilnya apa? Pertama ini dari Imam Umar bin Khattab, Rasulullah menyatakan, "Idza halal shadaqah, jika kalian telah
apabila telah datang kewajiban sodakoh, zakat maksudnya, maka perhitungkanlah fasib dainaka, utangmu gitu kan. Wa ma indaka, dan apa yang ada pada dirimu. Jadi kalau kita lihat di sini, hitung ya, gabungkan dalam hadis ini dain, ya, utang, ya. Kemudian wama indaka, dan apa yang ada di tangan, ya. Kemudian kata Rasulullah wajima'a, kemudian kumpulkan, gabungkan kulluhu summa zakahu, kemudian bayarkan zakatnya. Itu ya, kemudian juga sama dari Ibnu Umar juga hal yang sama, kuludain laka, jika setiap piutangmu itu kan yang engkau bisa mengambilnya, maka wajib atasmu membayar zakat jika sudah haul walaupun belum dibayar. Itu kalau kondisinya piutang itu mudah ditagih ya, dan orang yang punya utangnya itu memang orang yang kaya. Tapi sebaliknya, jika piutang itu ya ter, ada pada orang miskin atau orang kaya tapi sulit bayar utang, maka boleh ya kan pada saat penagihan petugas Baitul Mal menangguhkan. Tidak harus kemudian dibayar pada saat itu juga itu kan. Menangguhkan, nanti dibayarnya itu pada saat memang yang bersangkutan bayar. Ya. Dalam bahasa hadis disebut dengan hutang azunun ya kan. Ya, jadi ini jelas ya. Di sini sebutkan azunun itu adalah yang tidak jelas ya. Kapan bisa dibayar atau tidaknya itu kan. Jadi jika dalam kondisi yang punya piutang, yang punya utang atau piutang itu adalah kepada orang miskin atau orang kaya yang turut membayar, maka zakatnya dibayarkan pada saat utang tersebut dibayar ya, atau ketika uangnya sudah diterima. Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ali ya, beliau menyatakan Ali suatu saat memiliki hutang azunun. Fizain azunun, yaitu yang tidak diketahui pemiliknya, maksudnya bukan tidak diketahui pemiliknya. Pemiliknya itu tidak diketahui apakah bisa bayar atau tidak, gitu kan. Nah, kemudian dia mengatakan, apal dia mampu maka keluarkan zakatnya setelah pembayaran utangnya. Gitu. Jadi dikeluarkannya itu nanti itu kan, setelah dibayar utangnya. Dan berarti tetap itu kan sudah dimasukkan nisabnya itu kepada yang pokok, yang hadir itu kan. Jadi walaupun misalnya yang piutangnya itu tidak nyampe nisab, tapi digabungkan, gitu kan. Tetap sehingga nanti pas membayar, pas kita nerima itu dikeluarkan senilai 2,5% kalau terkait dengan harta eh, mal ya. Itu ya yang terkait dengan utang piutang ya. Juga sama ini riwayat lainnya yang lainnya dari Ibnu Abbas yang suatu saat berhutang dia berkata, apabila belum dibayar hutang kepada pemiliknya, maka janganlah mengeluarkan zakatnya sampai mampu membayar hutang tersebut. Apabila hutangnya telah dikembalikan, maka wajib membayar zakat atas harta sisanya. Itu saya kira ya. Kemudian yang berikutnya masih ada satu bagian lagi ya, terkait dengan bagaimana jika itu harta kepemilikan bersama. Ini sudah kita bahas ya. Ini baik dalam bentuk pada saat membahas harta perniagaan, ya kan, atau juga harta binatang ternak, ya, ketika itu milik bersama. Nah, kalau faktanya mungkin hari ini, ya, ada harta warisan yang belum kemudian dibagikan, ya kan, ya, belum sempat dibagikan, tapi misalnya baik kambing ataupun ternak ataupun yang lain, misalnya emas juga atau yang lainnya, belum sempat dibagikan, sementara harus kemudian dikeluarkan zakatnya, maka ketentuannya ini jadi dihitung dari total kepemilikan bersama tersebut, tidak boleh kemudian dipisahkan untuk karena dengan alasan menghindari zakat, dan sebaliknya juga tidak boleh disatukan kalau memang pada faktanya itu memang terpisah. Itu ya. Nah, baru kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, kalau di zakat profesi sering itu dicicil tiap bulan ya kan. Jadi tiap bulan seorang ASN itu dipotong katanya zakat di beberapa kabupaten tertentu. Nah,
pertanyaannya, bolehkah kemudian membayar zakat secara cicilan, ya kan? Atau dalam kata lain kan belum sampai haul, ya kan? Karena belum sampai 1 tahun, ya kan? Ya. Nah, ada eh, sebenarnya hukum asalnya itu zakat itu harus dibayarkan setelah haul, ya kan? Karena kalau sebelum haul itu belum tentu nanti harta itu istiqomah, bukan istiqomah stabil selamanya itu di atas nisab. Tapi ternyata secara fikih dibolehkan ya untuk mungkin kehati-hatian, untuk tidak memberatkan ya kan. Tapi tetap catatan harus rapi gitu kan. Ini hanya semacam dicicil aja sehingga di akhir tahun tidak terasa itu kan. Jadi yang dikeluarkan itu lebih sedikit pada akhir tahun karena sudah cicil. Atau ada juga kemungkinan gitu kan. Kita ingin membantu orang lain juga secara mencicil ya kan. Nah, jadi ternyata ini diperbolehkan mempercepat pembayaran zakat sebelum haul jika sudah sampai nisab. Nah, salah satu dalil yang dikemukakan itu adalah riwayat Imam Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra di mana di situ diceritakan Annal Abbas radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'jil sadaqatihi qabla an takhilla fadzina lahu fi dzalika. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya pada Rasulullah tentang sedekah zakatnya sebelum haul dan ternyata fadzina lahu fi dzalika. Rasulullah kemudian mengizinkan hal tersebut. Artinya boleh itu kan. Kalau bapak, ibu misalnya punya itu kan tabungan kelebihan ya kan. Ada tabungan katakanlah 100 juta itu kan. Ini kan 2,5%-nya berarti kurang lebih 2,5 juta itu kan harus dikeluarkan zakatnya. Kalau itu terus continue selama 1 tahun. Tapi karena daripada nanti khawatir itu kan kepake uangnya, gitu kan? Bukan kepake uangnya maksudnya berat 2,5 juta, dicicil aja tiap bulan 250.000 itu boleh, gitu kan? Tiap bulan cicil 250.000, ya. Nah berarti 10 bulan, deh kan? Sehingga nanti pas haul itu hitung, oh ternyata pas 2,5 juta udah. Kalau misalnya hartanya itu 100 juta tetap misalnya tapi kalau hartanya misalnya 120 juta, ya berarti ditambah itu kan. Ditambah yang belum dibayarkan. Nah itu teknis ya, terkait dengan boleh dan tidaknya membayar zakat sebelum haul ya kan. Begitu juga dalilnya, ini banyak ya dari beberapa hadis ya. Dari Ad-Daruqutni juga sama, tapi sumbernya sama ternyata terkait dengan Abbas ya. Inna qad akhadna minal Abbas zakat al-am amin al-awwal ya. Begitu juga dalam hadis yang lain ya. Ini dengan riwayat yang lain sebenarnya yang jadi objek ternyata sama itu kan. Itu adalah terkait dengan Abbas itu kan. Nah, ini termasuk juga dari Umar ya kan. Daruqutni telah mengeluarkan dari Musa bin Tolha dari Tolha bahwa Rasul bersabda, Ya Umar, ama alim ta'anna amma rajulim sina'u abihi innakuna innakunah tajna ila malin fata'ajalna minal abbas sodako malihi lisanatain. Ya Umar, tidak tahukah engkau bahwa paman seseorang itu adalah saudara kandung bapaknya? Sesungguhnya jika kami memerlukan harta, maka kami percepat dari Al-Abbas sodakoh zakat hartanya untuk 2 tahun. Bahkan ini kita lihat untuk 2 tahun. Ini saya bayar zakat untuk 2 tahun misalnya. Itu ternyata diperbolehkan, ya kan? Itu saya kira ya yang terkait dengan membayar zakat sebelum haul. Nah, baru kita masuk ke pembahasan setelah itu semua terpenuhi, itu kan, kita mau membayarkan zakat, kepada siapa zakat itu dibayarkan. Jadi ini maksudnya orang yang akan, ini bukan mustahik maksudnya di sini ya. Nanti mustahik bab yang keduanya. Ini adalah lembaga, institusi, tempat kita membayar zakat. Ya. Atau orang yang kemudian akan memaksa muzaki untuk membayarkan zakatnya. Siapa? Nah, di dalam kitab karya Syekh Taqiyuddin Al-Amal Fidaulah, Abdul Qadir Zalum, di situ kemudian dibedakan. Jadi tergantung ada dua kondisi ya. Karena memang faktanya hari ini kita hidup tidak
dalam sebuah negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Tidak ada khalifah. Sampai Yahudi laknatullah alaih itu begitu sombongnya itu kan. Sampai saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka menderita, dibombardir itu kan, tanpa ada pertolongan yang berarti dari penguasa-penguasa negeri kaum muslimin yang sebenarnya mereka sedang terjajah secara politik dan ekonomi gitu kan. Salah satunya oleh Amerika dan juga Yahudi gitu kan. Nah, dalam kondisi kemudian berarti di sini dibedakan oleh Syekh Abdul Qadim Zalum kondisi di mana ada negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah, ya, yang kepala negaranya disebut khalifah. Kondisi yang kedua, kondisi ketika tidak ada negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah, seperti kondisi hari ini. Nah, kalau pada kondisi ada negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah atau institusi khilafah, maka ini dipisahkan. Ada dua jenis harta, ya. Mekanisme pembayarannya kepada siapa? Kalau zakat emas dan perak dan harta tidak bergerak, boleh ditunaikan kepada khalifah dan pejabat yang ditunjuk. Jadi, boleh kita datang ya ke kantor khalifah. Mungkin nanti ada di bab, di seksi zakat. Atau kalau pada zaman Rasul itu memang petugasnya yang mendatangi rumah-rumah muzaki itu kan. Nah, itu diperbolehkan. Tapi boleh juga langsung ditunaikan kepada muzaki, kepada 8 asnaf yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini untuk emas dan perak atau harta tidak bergerak lainnya itu kan. Jadi boleh misalnya ke orang miskin, fakir, ibnu sabil, gitu kan, budak yang ingin memerdekakan itu diperbolehkan, ya, langsung oleh muzaki, ya. Tapi boleh juga kemudian kepada amilin yang ditunjuk oleh khalifah. Nah ini dalilnya itu kan nanti kita lihat ya. Ini yang jenis yang pertama. Jenis yang kedua, zakat yang masuk dalam kategori bergerak, yaitu hasil pertanian, masuk ya binatang ternak, zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Nah, kalau ini tidak boleh didistribusikan langsung. Ya. Ini harus melalui khalifah kalau khalifahnya ada. Jadi tidak boleh zakat binatang ternak dan zakat pertanian dan buah-buahan ditunaikan langsung oleh pemiliknya tanpa melalui daulah atau negara. Ya. Jadi ada dua, sekali lagi, kalau emas dan perak termasuk zakat perdagangan itu boleh ditunaikan langsung kepada mustahik ya oleh muzaki. Nah, tapi untuk zakat binatang ternak dan zakat pertanian serta buah-buahan itu tidak boleh. Harus diserahkan kepada negara. Gitu kan. Ya Allah itu bicara hikmah nanti akan banyak. Misalnya bagaimana mengukurnya gitu kan. Karena untuk zakat misalnya kurma itu bisa ditebak, diukur. Kira-kira hasil panen dari kondisi seperti ini berapa? Ada juru taksir namanya. Nah itu nanti tentu harus orang yang terpercaya itu kan. Petugas yang ditetapkan oleh negara. Itu salah satu hikmahnya. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi landasannya. Memang faktanya aja itu kan. Faktanya, manatnya aja yang memang khusus terkait dengan zakat binatang ternak, pertanian dan buah-buahan itu harus dibayarkan kepada negara. Tidak boleh didistribusikan langsung. Apa dalilnya? Dalilnya itu adalah ijma sahabat. Nah ini dalam perjalanan sirah Rasulullah SAW kita mengenal sirah sahabat ya setelah Rasul meninggal, karena setelah Rasulullah meninggal Abu Bakar Siddiq memerangi orang yang enggak membayar zakat. Jadi dari peristiwa Abu Bakar Siddiq memerangi orang yang enggan membayar zakat ketika mereka tidak mau membayarkan kepada para wali dan pejabat yang ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Kemudian dia berkata, demi Allah, seandainya kelompok orang menghalangi dariku apa yang dahulu mereka tunaikan pada Rasulullah, sungguh aku akan perangi mereka atasnya. Nah, dari mana kita bisa mengistimbat ya kan? Dari sini kok eh, diistimbat bahwa wajib dibayarkan kepada khalifah. Karena kalau ini boleh ditunaikan langsung, ya bisa aja gitu kan. Orang mengatakan kan tidak harus kepada negara. Ya. Tidak harus kepada
aparat yang ditunjuk. Tapi ternyata enggak. Karena kalau kita lihat riwayat panjangnya itu, setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar kemudian dibaiat, datang sekelompok dari Bani. Saya lupa nama kelompok Baninya itu kan. Dan dia mengatakan, aku tidak akan membayar zakat. Ya, ketika pada seperti yang pada Rasulullah, pada masa Rasulullah itu kan. Nah, kata Abu Bakar, kamu tetap harus bayar zakat. Ya. Nah, dalam hadis lain disebutkan, di riwayat lain, aku akan merangi kelompok yang memisahkan kewajiban zakat dan kewajiban sholat. Nah, ini ya dalilnya yang disampaikan oleh Syekh Aqta bin Khalil, ya kan, ketika menjelaskan bahwa khusus untuk zakat pertanian, zakat binatang ternak dan buah-buahan, ketika ada negara maka wajib dibayarkan lewat khalifah. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau khalifahnya tidak ada seperti sekarang gitu kan? Dalam kondisi tidak ada negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah, tidak ada amilin yang sah, yang legal menurut hukum syara, gitu kan? Maka menurut Syekh Al-Alim Jalil Aqta bin Khalil Abu Rushtah, beliau menyebutkan boleh individu menunaikan zakat harta mereka, baik berupa zakat binatang ternak, hasil pertanian, buah-buahan, atau juga zakat perdagangan dan emas dan perak atau emas dan perak langsung kepada mustahiknya. Boleh juga dititipkan kepada orang lain ya, lembaga yang dipercaya itu kan. Dengan catatan tentu kita yakin bahwa mereka akan menyalurkan ya kepada 8 asnaf. Dan di sini juga perlu juga dipahami itu kan. Berarti kita juga percaya bahwa yang kita titip itu adalah akan mendistribusikan sesuai dengan yang menjadi amanahnya itu kan. Nah, jadi boleh langsung, boleh juga dititipkan. Ini saya kira terkait dengan kepada siapa zakat itu kemudian dibayarkan. Kemudian yang berikutnya, ya, ketika zakat itu wajib dibayarkan, faktanya tadi kok ada yang kelompok yang tidak mau bayar zakat, ya kan? Bahkan mungkin juga nanti ada individu ya yang tidak mau kemudian menunaikan zakat. Ya. Nah, bagaimana kemudian hukumnya? Dan bagaimana kemudian sanksinya, ya tentu kalau hari ini saya kira nggak bisa gitu kan, tidak bisa sanksi ini diterapkan gitu kan. Hari ini kita tidak bisa memberikan sanksi menghukumi orang yang menolak membayar zakat. Tapi ketika kemudian sistem Islam diterapkan secara kafah, negaranya kemudian jelas akan melaksanakan hukum tersebut, maka bagi mereka yang menolak membayar zakat bukan hanya sekedar dosa besar. Kalau hari ini mereka akan kena dosa besar tadi, ya dosa besar, bahkan harta yang dimakannya juga nggak akan barokah ya, di akhirat nanti akan menjadi beban ya kan, bahkan ikut menyiksa itu kan, dan di dunia juga pasti nggak akan barokah gitu kan, karena dalam bahasa fikih itu kan kita berarti memakan harta yang bukan milik kita gitu kan. Jadi kadang-kadang gini, saya kemarin ada analogi yang cukup bagus juga gitu sebenarnya, supaya kita itu sadar dan tidak merasa berat hati ketika membayar zakat, membayar infak atau iltijamat. Kalau kita misalnya punya komitmen terhadap kelompok tertentu kita untuk membayar iltijamat. Kenapa? Analoginya menarik gitu kan. Karena faktanya memang di dalam harta kita itu tidak semua bisa kita nikmati gitu kan. Kita beli durian, nah ini contohnya durian ya. Beli durian, kita beli itu dengan cangkang-cangkangnya, dengan duri-durinya itu kan. Tapi kan durinya nggak dimakan itu kan. Yang kita makan hanya bijinya aja itu kan. Padahal kita beli itu, uang kita keluarkan itu kayak durian montong misalnya sekilo aja itu bisa sampai 200.000. Itu kan dengan kulit-kulitnya kan. Kulitnya kan nggak kita makan. Yang kita makan duriannya aja. Bijinya. Bijinya juga enggak gitu kan. Dagingnya aja gitu kan. Artinya di dalam harta kita itu ada yang kita makan. Ada yang memang sebenarnya itu bukan hak kita. Nah termasuk juga dalam zakat ini gitu kan. Kalau kita kemudian memakan yang bukan hak kita, sama nanti seperti itu kan. Seperti makan durian, nah saya belikan dengan duri-durinya. Sayang kalau dibuang, saya makan aja dengan duri-durinya. Itu kan akan jadi malapetaka.
Nah, sama juga itu kan, harta zakat yang itu yang merupakan bukan hak kita, yang hak mustahik, kalau kita makan, nah seperti kita makan durian dengan durinya gitu kan. Itu akan menjadi malapetaka gitu kan. Nah, itu yang pertama ya, secara hukum syaranya berdosa itu kan. Nah, tapi di dalam hukum Islam ketika diterapkan secara kafah, ada negara itu nggak akan dibiarkan. Makanya kalau kita lihat, kalau orang menolak sistem Islam, syariat Islam diterapkan, makanya wajar disebut dengan bodoh, jahil, bahkan mungkin jahilnya juga murokab gitu kan. Kenapa? Karena keberadaan khalifah kepala negara yang menerapkan syariat Islam itu akan menjaga masyarakat dan individu untuk tetap taat. Malas-malas dikit dipaksa gitu kan. Itu kan ada tiga kemungkinan tuh kan. Kemungkinan yang pertama, orang yang membayar zakat itu karena bodoh, karena tidak tahu gitu kan. Karena bodoh dan tidak tahu, pasti akan dididik, akan diberikan pemahaman. Zakat itu wajib gitu kan. Kalau tidak dibayar, nanti di akhirat akan mendapatkan siksa. Di dunia juga tidak akan harta yang dimakan, tidak akan menjadi berkah. Itu diberikan pemahaman. Sadar atau tidak sadar, dipaksa diambil pada akhirnya. Ini doa gitu. Kemudian yang kedua, ngerti gitu kan, tapi tidak mengingkari kewajiban zakat, tapi tidak nggak mau bayar, tahu zakat itu wajib nggak mau bayar, makan seperti yang banyak sekarang ya. Tahu sholat wajib pada malas itu kan, tahu sholat subuh itu pahalanya luar biasa itu kan, kan sama dengan dunia dan segala, tapi kadang-kadang sholat subuhnya kesiangan terus ya. Coba kalau ada teman gitu kan yang sholat berjamaah dapat amplop 1 juta, saya kira penuh masjid tuh ya. Padahal kan kata Rasulullah 2 rakaat ya kan yang kemudian dilaksanakan pahalanya sangat besar sekali. Nah, kembali ke sini, kalau kondisi kedua tetap dipaksa gitu kan. Ini yang saya katakan kan, dipaksa orang itu untuk taat ya. Untuk taat dan dia tidak berdosa. Loh, kan ini ikhlas. Ini bukan masalah tidak. Urusan ikhlas dia dengan Allah ya. Tapi yang jelas dia terdosa ikhlas ketika paksa salah sendiri ya. Makanya dipakai. Kenapa dibayarkan tidak? Jadi inilah yang disebut dalam hadis yang lain tuh, Madinah itu artinya Madinah itu sebenarnya bukan kotanya. Madinah dalam masa itu adalah sistem Islam, orang yang kemudian hidup di bawah sistem Islam itu bisa gitu kan. Kalau nah yang ketiga, nah kalau tetap juga melawan dia melawan mengingkari kewajiban zakat, oh zakat tidak wajib kan. Ngapain zakat penghasil usaha saya dan murtad. Dan kita tahu dalam fikih orang yang murtad itu diberi kesempatan untuk taubat. Nah, jadi 3 hari dia akan kesempatan untuk taubat. Nah kalau juga setelah juga tidak, ya udah dia hukum hukum Rasulullah man badala dinahu faktuluh ya. Ini yang ngeri gitu kan. Nah, tapi Syakira ya segeblek-gebleknya orang mungkin kan ya. Kalau bentuknya individu kayaknya akan, kalau komunitas ada ya, karena kalau komunitas kan merasa banyak gitu kan pada masa itu apalagi itu kan, karena dianggap kemudian kekuatan Islam mungkin setelah Rasulullah akan lemah gitu kan, ada yang kemudian berontak terhadap Abu Bakar, tidak mau kemudian akhirnya negosiasi di akhirnya apa di Bakar radhiyallahu anhu. Itu saya kira hukuman membayar zakat. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, itu adalah mustahik zakat. Saya kira sudah paham Allah untuk sekarang ini siapa mustahik zakat. Kalau kita rujuk pada Al-Quran surat Al-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i
wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Di situ disebutkan ada 8 ya. Kalau kita lihat ada 8 kelompok mustahik orang yang hak. Pertama al-fuqara ya. Kemudian al-masakin, yang ketiga al-amilun zakat, al-mu'alafa qulubuhum, mudriqab, gharimi, fisabilillah dan ibnu sabil. Baik, kita lihat satu persatu ya. Ya, untuk mengumum aja saya kira sudah paham. Apa sih fuqara? Kita sering mendengar akhir fuqara itu lebih Allah lebih lebih sengsara dibanding ternyata dalam sebaliknya. Orang miskin itu yang lebih parah dibandingkan dengan fuqara ya. Fuqara itu punya pekerjaan, punya penghasilan intinya itu. Tapi dia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ada pekerjaan, ada penghasilan, tapi tidak mencukupi untuk kehidupan yang layak, maka nah, orang yang itu tidak mencukupi, maka berhak untuk memberikan hak. Ya kan? Hadis yang mengatakan, nah, pertanyaannya, kan fuqara inilah penghasilan, tapi kemudian tidak mencukupi, tentu ada standar. Karena kalau bilang tidak mencukupi bisa aja standar standar tadmirnya bagi 50 juta belum mencukupi itu kan. Nah, ternyata ada standar ya, ada standar yang oleh uh, kelima kalau nggak salah al-kham kan. Di situ disebutkan man hadin lu mas'alatan wa huwa an hagoniun illa ja'at yaumal qiyamah kaduhan au khadush au khamushan fihi. Jadi Rasul menyatakan tidak seorang pun yang meminta-minta sesuatu padahal ia kaya. Nah ini kita lihat ya. Jadi ini kadang menafsirkan hadis kita mungkin pernah dengar ya kan. Nah, ketika teman kita mau misalnya bepergian, mau kemana Stad? Jalan-jalan. Jangan lupa ya oleh-olehnya. Nah kadang-kadang pakai hadis ini, jangan meminta-minta loh. Itu nanti akan di pada kiamat itu kan akan di aslinya disiksa muka yang lupa. Nah padahal hadis ini adalah kepada peminta-minta, bukan sesama sahabat yang sebenarnya tanda percintaan. Sahabatan. Jangan lupa ya oleh-olehnya. Itu mah meminta dalam artian ya bukan basa-basi bisa aja serius ya. Tapi di hadis ini sempat viral itu kan. Saya ketika guru ke teman saya, mana mau kemana? Tugas pelatihan ke Jogja. Jangan lupa ya bakpianya. Nah dia pakai hadis ini itu. Awas minta-minta ini kan mendapat celaka seperti hadis ini. Nah hadis ini kaitannya dengan peminta-minta itu. Bukan orang yang meminta dalam konteks tadi ya persahabatan ya kan. Nah, dalam hadis ini disebutkan seperti itu, orang yang meminta-minta pada hari kiamat ia akan datang dalam keadaan mukanya luka, terkoyak dan terkelupas. Kemudian Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, ya, bagaimana seseorang dapat dikatakan kaya atau apa yang menyebabkan pantas dikatakan kaya?" Jadi di sini disebutkan, "Ya Rasulullah, wa maginahu aw mayuknihi qala khamsuna dirhaman au hisabuha minaz zahabi." Rasul bahwa orang dikatakan kaya kalau dia sudah memiliki 50 dirham. Artinya 50 dirham itu lebihnya ya di atas kebutuhan sandang, pangan, papan tadi. Istilahnya itu ada tabungan lah ya. Tabungan tiap bulannya itu sisanya itu 50 dirham. 50 dirham itu kalau 50 dirham berarti berapa gram? Nanti cari aja itu kan. Nggak terlalu banyak sebenarnya itu kan. Tapi kalau kalau kita lihat kalau semua sudah terpenuhi, bukan 50 dirham itu adalah hanya penghasilannya, bukan itu. Sisanya itu. Sis dari kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tentu dalam kondisi normal ya kan. Itu yang pertama ya, al-fuqara ya, saya kira. Jadi ini mungkin satu ya yang menjadi
pemahaman kita tambahan biasanya jarang itu adalah batasan kaya ya. Batasan kaya di sini disebutkan adalah orang dikatakan kaya sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat kalau dia punya kelebihan harta di atas kebutuhan pokok, sandang pangan dan papannya itu 50 dinar. Kemudian yang kedua itu miskin ya. Kalau miskin saya kira sudah juga sama ya. Ini apa sih miskin? Kalau miskin tuh memang ini rumah tidak punya, pekerjaan tidak punya, tapi kadang-kadang dia tidak meminta-minta karena malu gitu kan. Ya. Menjaga diri, ifah gitu kan. Nah, maka orang yang seperti ini berhak untuk mendapatkan zakat ya. Itu yang miskin ya. Kemudian yang ketiga, apa aja kalian sering amilin. Nah, mungkin yang perlu kita sedikit juga lebih detailkan amilin ini adalah terkait di sini ya. Siapa sih al-amilin? Kalau kita lihat di kitab Al-Amal fi Daulah Khilafah adalah tidak lain ya orang yang ditunjuk oleh khalifah kepala negara untuk mengumpulkan zakat dari mujaki atau juga untuk mendistribusikan harta zakat kepada mustahik. Jadi dua berarti tugasnya. Bisa dia hanya ditugaskan salah satu, tugasnya dia hanya misalnya untuk memungut ya. Dia juga bisa amilin. Si fulan tugasnya hanya untuk mendistribusikan. Dia juga bisa dikatakan amilin. Atau dia laksanakan dua fungsi sekaligus. Memungut dan kemudian juga mendistribusikan. Nah, tapi kalau kita lihat, karena amilin ini adalah petugas, pertanyaannya siapa yang berhak untuk mengangkatnya sebagai amilin? Tidak lain, karena kalau kita lihat, yang dituntut, yang dibebankan syara, ya, ini adalah khalifah sebagai kepala negara, maka amilin yang dimaksud tidak lain adalah amilin yang diangkat oleh khalifah, oleh kepala negara. Maka kalau dalam kondisi saat ini sebenarnya tidak ada amilin. Ya. Yang ada ambilin kan biasanya gitu kan. Jadi tidak ada ambilin, yang ada ambilin ya. Bahkan sering gue jakat jadi jaket ya kan. Yang ada ambilin, semua ambilin. Dari mulai lurah, camat sampai bupati, mereka ambilin. Yang lebih parahnya lagi zakat fitrah mereka dapat. Nauzubillah min dzalik. Itu pengalaman saya pernah lihat karena pernah jadi eh, pengurus DKM saya ngelola zakat fitrah. Nah ada dari aparat yang minta jatah itu kan. Nah saya nggak kasih itu kan karena ya mereka tidak layak gitu kan. Kecuali kalau ada aparat yang miskin kita kasih bukan posisi sebagai aparatnya tapi posisinya sebagai fuqara wal masakinnya itu diperbolehkan ya kan. Nah ini hati-hati Bapak Ibu nanti yang suka mengelola zakat fitrah itu kan di masjid itu ini karena amilin itu ya harus yang legal sah ya diangkat oleh eh, penguasa yang menerapkan syariat secara kafah. Walaupun kalau kita lihat dalam konteksnya hari ini karena banyak juga kan lembaga amilin zakat kalau mendapatkannya itu ikhtilaf, memanfaatkannya apa ya? Memanfaatkan seperdelapannya, memanfaatkan haknya ikhtilaf. Ada yang mengatakan memang dia bukan amilin ya. Karena amilin yang sah itu harus ditetapkan oleh khalifah kepala negara. Tapi dia melaksanakan fungsi amilin. Karena dia melaksanakan fungsi amilin yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan, maka ada ulama yang berpendapat dia boleh mendapat jatah amilin tapi tidak lebih dari seperdelapan dari zakat yang dikumpulkan. Tapi yang betul-betul memang lebih roji memang tidak ada itu kan. Yang kuat menurut saya itu tidak ada. Sehingga harusnya dibagikan semua itu kan kepada 8 asnaf, 7 asnaf berarti ya karena satunya tidak ada itu kan. Nah, kalau misalnya panitia atau yang mengklaim amil tadi membutuhkan, maka itu harus bisa diambil dari karena akarnya wakalah ya bisa minta tambahan dana untuk pengelolaan zakat. Itu yang ketiga ya, amilin. Sedikit ada pro dan kontra terkait terutama terkait dengan siapa yang hari ini bisa dikatakan sebagai amilin. Kemudian yang berikutnya mu'alaf. Nah ini sering beda juga, ya. Sering kita keliru juga. Bahkan ini sering kemudian dijadikan oleh orang liberal untuk istilahnya itu melakukan perubahan hukum Islam disesuaikan dengan kondisi dan zaman. Salah satunya itu adalah kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab. Ya.
Ya salah satunya pada masa Umar bin Khattab pernah tidak memberikan harta jatah mu'alaf ini. Ya. Nah, kita di masyarakat seolah-olah mu'alaf itu yang baru masuk Islam, mu'alaf berhak menerima zakat. Padahal kalau kita lengkapnya dalam ayat itu adalah ada kata-kata digabungkan. Jadi bukan hanya mu'alaf, tidak berhenti di kata-kata mu'alaf. Kita coba lihat ya di ayatnya itu apa ya? Di ayat Al-Qur'annya itu kita kembali dah. Nah, ini kita lihat innamas shadaqatu lil fuqara'i ya wal masakin wal amilina 'alaiha wal mafati qulubuhum. Nah, jadi ini nggak dipisahkan, harus disatukan mu'alafati qulubuhum. Kenapa? Karena ada kata-kata qulubuhumnya ya. Bukan hanya mu'alaf saja. Nah, hari ini seolah hanya berhenti di mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam pokoknya mu'alaf, pokoknya berhak mendapat zakat. Nah, menurut Syekh Abdul Qadir Zalum di dalam kitab Al-Amwal ini yang disebut dengan mu'alaf itu tidak ya kan? Ini ya dan itu juga memang diistimbat dari Nas apa yang disampaikan oleh tadi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bahkan kepada penguasa bukan penguasa, orang yang berpengaruh pun sempat tidak dibayarkan ya kan? Karena Umar bin Khattab melihat bahwa mu'alafatu qulubuhum itu adalah di situ ada ilat. Ilatnya itu adalah sama murti ya. Yang diberikan mu'alaf ini adalah tadi ya, pemimpin, panglima perang ya atau kesatuan mereka imannya belum kuat ya kan, tapi dia punya pengaruh. Ya. Sehingga berhak untuk mendapatkan zakat ya kan. Sebab nah, jadi itu mu'alaf qulubuhum. Jadi bukan baru masuk Islam mu'alaf baru dapat zakat bukan. Ya. Tapi lagi-lagi lain beda ya nanti. Dia mu'alaf kemudian merangkap juga orang miskin lain. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Bukan berarti nggak boleh ke mu'alafnya gitu kan. Misalnya mu'alaf tapi miskin tadi. Ya udah asnafnya bukan mu'alafnya tapi miskinnya gitu kan. Jadi harus kita bisa melihat manat dan objeknya itu kan. Nah, pada masa Umar bin Khattab itu kan, itu bahkan mu'alaf dan para pembesar pun pada saat itu nggak diberikan. Apa kata Umar bin Khattab? Sekarang Islam udah kuat ya kan. Anda mau berontak, saya lawan gitu kan. Itu bahasanya itu kan. Dulu kenapa pada masa Rasulullah mu'alaf yang para pejabat, para tokoh, tokoh mereka senantiasa dibujuk khawatir karena kekuatan Islam masih lemah ketika mereka memprovokatori ya yang lain gitu kan sukunya misalnya untuk melawan itu khawatir makanya mereka bujuk itu kan agar tidak itu ya tidak memprovokator atau yang lainnya itu kan maka diberikan zakat. Nah sekarang kata Umar bin Khattab Islam sudah kuat ya saya nggak akan memberikan hak zakat ini kepada Anda mau berontak saya patahkan bahasa kasarnya itu kan. Umar bin Khattab melihat di situ ada ilat ya kan? Nah sehingga pada saat itu Umar bin Khattab tidak memberikan. Nah inilah yang sering kemudian dijadikan oleh orang-orang liberal seolah-olah Umar bin Khattab itu kemudian merombak hukum itu kan. Ya, padahal kalau kita lihat Umar bin Khattab melihat di sini ada ilat ya kan. Nah, bahwa mu'alaf itu adalah panglima perang, para pemimpin tokoh dan sebagainya yang berpengaruh, itu jelas hadisnya itu kan. Ya. Tapi ternyata Umar bin Khattab memahami juga ada ilat yang lainnya itu kan. Konteksnya itu adalah tadi Islam dalam keadaan lemah sehingga membutuhkan dukungan dari mereka tadi itu kan. Tapi setelah kuat itu kemudian tidak gitu kan. Itu menurut Umar bin Khattab itu kan. Dan itu kemudian semua tidak ada yang menolak gitu kan. Kecuali tadi yang meminta jatah aja gitu kan. Tapi sahabat yang lain lihat deh. Itu saya kira ya yang terkait dengan mu'alaf ya. Kemudian nah syaratnya juga tadi muslim ya kan. Jelas ya, bukan orang yang belum masuk Islam tidak boleh gitu kan. Tetap harus sudah muslim. Kemudian berikutnya budak, hamba sahaya yang lemah baik budak mukotob maupun bukan. Budak mukotob budak yang sedang mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan diri ya dengan membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Maka nanti Baitul Mal bisa kan. Jadi dua mekanisme Baitul Mal untuk membebaskan budak itu. Yang pertama tadi kalau dia sedang perjanjian langsung dibayar atau memang langsung aja ketika ada budak mukotab atau bukan ya kemudian bisa dibebaskan kalau dana di Baitul Mal mencukupi untuk itu.
Itu berikutnya ya. Kemudian yang terakhir ya, bagian akhir gori ya. Maaf belum belum terakhir, makanya yang keenam yang punya utang. Sering saya dapat pertanyaan sekarang terkait gorimin. Tad itu kan di komplek KPR itu kan semua punya utang semua, berarti mereka berhak dong untuk mendapatkan zakat ya kan. Ya. Nah ini kalau kita perhatikan di sini itu ada kriteria ya. Jadi disebutkan di sini mereka yang memiliki hutang, tapi orang yang memikul beban hutang dalam rangka memperbaiki hubungan, silaturahim maksudnya kewajiban tadi, membayar diat, atau mereka menanggung hutang untuk keperluan-keperluan khusus. Nah hari ini banyak yang utang itu gaya hidup. Ya, maka nggak, menurut saya kalau utang itu sebagai gaya hidup, ya itu nggak masuk dalam kategori gorimin yang berhak untuk mendapatkan itu. Nah, ini dalil-dalilnya juga bisa dibaca. Intinya adalah kalau memang betul-betul mereka itu utang ya. Misalnya di sini ada untuk membayar diat, ya kan ngeri sekali memang. Berat di dalam Islam itu kan. Makanya jangan membunuh itu sesuatu yang sangat berat ya. Ya, tapi ya faktanya kadang-kadang manusia itu terbawa godaan setan. Nah, dia bisa diselamatkan, tidak dibunuh lagi, tapi bayar dia. Tapi dia miskin. Nah, akhirnya dia utang. Nah, orang yang utang karena ini, nah itu diperbolehkan. Diambil atau ditanggung oleh daulah yang berasal dari harta zakat. Itu terkait dengan gorimin. Yang berikutnya adalah eh, Fisabilillah ini juga ya sedikit ya sebelum kita dialog. Ini juga yang sering terjadi perbedaan ya, ikhtilaf gitu kan. Tapi sebenarnya kesalahan dalam memahami amanat, fakta hukum gitu kan. Kenapa kemudian tidak keliru? Karena menggunakan fisabilillah dalam mana bahasa. Pokoknya semua yang namanya orang yang berada di jalan Allah itu dapat itu kan. Saya mohon maaf beberapa kali nolak, kebetulan saya jadi pengurus ya kan, pengurus DKM, jadi penceramah juga. Ramadan biasanya kultum subuh itu saya full di masjid ini. Nah dulu pertama kali ya kan langsung pengurus DKM itu ngasih, Pak ini untuk visabilillah. Saya bilang enggak Pak, saya bukan visabilillah gitu kan. Saya sedang tidak berperang gitu kan. Saya hanya mengajarkan ilmu gitu kan. Jadi guru itu bukan visabilillah secara hukum syara. Bahwa dia adalah orang yang sedang di jalan Allah artinya mengajarkan ilmu secara bahasa iya. Tapi secara fikih ya, fisabilillah yang terkait dengan mal, terkait dengan zakat, itu maknanya tidak ada lain adalah dalam kondisi perang atau sesuatu yang berhubungan dengan perang. Karena kalau kita lihat fisabilillah kaitannya dengan harta, harta itu pasti itu adalah konteksnya perang. Jadi nggak bisa zakat diberikan kepada guru ya dengan alasan guru ngaji maksudnya fisabilillah enggak. Tapi kalau dia miskin, asnafnya ya miskin gitu kan. Bukan fisabilillah. Ini maksudnya itu kan. Ya kan? Itu saya kira dan terakhir, kalau terakhir saya kira ini nggak ada ikhtilaf ya kan. Ibnu Sabil orang yang ada dalam perjalanan dia kehabisan bekal, maka dia diperbolehkan ya kan. Walau baik orang kaya maupun miskin. Tapi Pak sekarang kan udah zamannya modern itu kan. Modern lah, tinggal kehabisan bekal, telepon, transfer. Ya tapi hukum syara ya tetap seperti itu. Walaupun bisa transfer, bisa aja kan. Yang kerabatnya tidak bisa dihubungi itu kan. Intinya ini tidak berarti dengan zaman modern akhirnya kemudian Ibnu Sabil kemudian jadi tidak ada. Tetap mana tuh hukminya adalah Ibnu Sabil, baik mudah maupun sulit tetap aja ya tetap aja kalau dia sedang di perjalanan dan kehabisan bekal dia berhak untuk mendapatkan ongkos untuk pulang ke negerinya. Itu barangkali ya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan bagian terakhir ya dari zakat ya salah satu sumber pendapatan Baitul Mal ya kan cukup panjang bahasanya. Nanti kita lanjut dengan sumber pendapatan lainnya di minggu depan. Terima kasih. Kalau ada yang mau sharing diskusi dipersilakan. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Ustaz atas materinya malam hari ini.
Yang buat saya tersenyum itu adalah belum selesai materinya tapi sudah ada yang bertanya, Masya Allah. Langsung disamber ya. Ini ada pertanyaan dari Ummu Adam. Tadi pertanyaannya sewaktu membahas tentang hadis meminta-minta tadi Ustaz. Kalau Iya, minta kuenya teman gimana ini Ustaz? takut lupa. Iya iya siap Ummu Adam. Kalau minta Apa nih? kuenya Sebentar teman saya ini dulu ya. gimana ini Ustaz? Bentar, bentar. Soalnya suara saya ganti speaker. Mungkin ini Ya teman udah. kantor ya lagi bawa makanan, bawa bekal gitu. Tahu-tahu kayaknya tak tuh. Saat itu pertanyaan saya itu kan saya juga pernah mendapat penjelasan itu tentang hadis Hmm. itu, terus setelah itu sampai berlanjut pada persoalan anak-anak gitu di sekolah gitu ya. Nah, ternyata Hmm. penjelasan saya dapatkan itu juga tidak boleh meminta-minta makanan karena itu bagian dari itu tadi meminta-minta. Jadi Oh iya iya iya. Jadi anak-anak ya konteksnya ya. sampai ke anak-anak itu Hmm. akhirnya tidak boleh minta-minta ke teman-temannya begitu kan. Iya baik Bu. Terima kasih. Ini sepertinya ada kesalahan pahaman ini Ustaz. Mohon untuk Ya. diluruskan dulu Ustaz. Jadi yang itu ya, yang terkait dengan minta-minta itu ya. Iya. Iya, itu yang saya pahami gitu ya. Jadi pertama konteksnya yang dilarang meminta-minta itu adalah pengemis dalam konteks hadis itu orang miskin yang menjadikan itu sebagai profesi. Ya. Sementara kalau minta dalam artian tadi, kalau saya memandangnya itu kan, saya memandang itu adalah bagian dari justru yang disunahkan dengan saling membagi memberikan hadiah. Itu kan sunnah. Ya. Kalau kalian punya rezeki itu kan berikan. Ini kan orang yang ya kecuali kalau memang lain yang namanya boleh itu kan bukan berarti ini ya. Ya. Kalau saya melihatnya itu ya. Tapi memang ini ya kalau kita mau konteks hadis tadi itu kan konteks istilah ya kalau mau katakan istilah ya mungkin bisa aja berbeda itu kan. Kalau kita mau menggeneralisasi terkait dengan hadis yang meminta-minta tadi. Tapi kalau kita lihat manat dari hadis itu ada kaitannya itu adalah orang yang meminta-minta itu konteksnya itu adalah tadi jadi menjadi profesi gitu kan. Yang sekarang itu pengemis lah gitu kan. Walaupun pengemis juga tidak ini. Kalau dia betul-betul memang disebutkan dalam keadaan lapar, dia tidak punya makanan, kemudian dia mengemis boleh. Tapi itu menjadi profesi, itu yang diancam dari hadis tadi. Yang saya pahami itu kan, bukan ketika ya nih ya, misalnya mau jalan-jalan ya gitu kan. Yang ya oleh-olehnya saya memandangnya itu tidak masuk dalam kategori mengemis. Dan itu juga kadang-kadang nggak serius juga itu kan. Ya. Artinya menurut saya kita harus membedakan manatnya. Wallahu alam itu kan, ya. Tapi saya memandangnya hadis itu terkait dengan diarahkan itu kepada pengemis ya, yang menjadikan meminta-minta itu sebagai profesi gitu kan. Nah itu bukan dalam artian gurauan ketika kita bukan gurau mau gurau maupun serius ya kan. Ketika saudara kita, sahabat kita sedang mendapatkan rezeki ya, konteksnya jalan-jalan. Biasanya kan orang jalan-jalan itu dalam konteksnya rezeki ya. Kecuali memang kalau dia bepergian itu dalam konteks bukan jalan-jalan, konteksnya itu misalnya itu kan ada musibah nih, saudaranya meninggal ya. Kemudian dia harus eh, apa istilahnya itu takziah gitu. Kemudian kita bilang jangan lupa ya oleh-olehnya. Nah, itu mah keterlaluan yang seperti itu ya jelas nggak boleh gitu kan. Tapi kalau misalnya orang sedang memang dalam kondisi normal ya kan, itu kan bagian dari menurut saya persahabatan. Tapi wallahu alam itu kan itu bisa bisa beda persepsi, beda beda pendapat. Cuman yang saya pahami konteks hadis tadi, kalau kita lihat manatnya, siyahul kalamnya, konteks pembicaraannya itu adalah konteks meminta-minta dalam kaitannya dengan profesi, gitu kan. Mengemis, bahasa sekarang pengemis. Itu yang diancam dengan ya wajahnya yang luka dan kemudian diancam dengan yang sangat keras. Itu barangkali ya, Bu, ya, wallahu alam itu kan. Ya, tapi itu yang saya pahami itu kan. Syahul kalam dari hadis itu.
Baik, alhamdulillah. Jadi sudah Sama terjawab. gue teman itu yang itu. Ya, jadi ini konteksnya cuma untuk ya kecuali dari pengemis tadi lah Bu ya. Kalau yang pengemis tadi mungkin itu konteksnya ke situ. Untuk Bu Adam mungkin sudah terjawab ya. Kita lanjut. Pak Amirul Ihsan nanti bisa di setelah ini ya, Pak. Kita ke Bu Liana dulu. Bu Liana bertanya, Ustadz, jadi orang yang menuntut ilmu termasuk fisabilillah kah? Wajib mendapatkan zakat atau bagaimana Ustadz? Ya Enggak, mahasiswa gitu misalnya. ya, enggak, bukan. Fisabilillah itu konteksnya perang. Perang dan berhubungan dengan perang secara syarak ya. Secara bahasa menuntut ilmu iya, orang yang sedang fisabilillah. Tetapi secara istilah dalam konteks fikih apalagi kaitan dengan zakat, fisabilillah itu sesuatu yang berhubungan dengan perang karena dijelaskan tadi kan ada tafsir hadis. Makanya kalau kita lihat di hadis itu fisabilillah itu kemudian juga diterjemahkan dijelaskan dengan al-ghazi. Al-ghazi itu ya perang gitu kan. Jadi fisabilillah di situ adalah terkait dengan perang, terkait dengan jihad, ya kan? Jadi orang yang sedang menuntut ilmu itu tidak masuk dalam kategori fisabilillah. Bahwa dia kemudian orang miskin menuntut ilmu, ya dia dapat dari asnafnya tadi, al-masakin, al-fuqara, atau sedang menuntut ilmu, kehabisan bekal, ya nggak bisa pulang, bisa dikasih ibnu sabil, tapi nggak bisa kemudian fisabilillah. Karena fisabilillah itu kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang bicara terkait dengan fisabilillah kaitannya dengan harta, itu adalah perang atau yang Baik, berhubungan dengan perang. Itu ya yang saya rajihkan ya, yang mazzuh baik itu kan. Ustadz. Ya. Bagaimana jika sudah tertelan nih Ustadz? Ya kita mafhumnya biasanya begitu kan. Kalau lagi kuliah kemudian ada yang ngasih dari masjid. Oh ini karena antum sabilillah dikasih gitu. Ini bagaimana Ustadz nih? Ya, kalau yang kan hukum Islam itu tidak mundur ke belakang gitu kan, ke depannya itu aja. Kalau sudah yang lalu, ya itulah akibat kehati-hatian kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kan rufi al-qalam kan, ada tiga Iya kan benar. yang eh, Allah kemudian bebaskan ya kan. Gitu ya. Jadi sepertinya pertanyaan ini pertanyaan konfirmasi nih saat seperti tadi saya tanyakan. Mungkin pernah dapat gitu ya. Ya karena saya juga sering kalau konteksnya saya ngajar gitu kan. Ngajar di masjid maksudnya. Ceramah atau apa gitu kan. Nah itu kan di akhir Ramadan saya suka dikasih itu kan. Makanya kalau saya lihat kalau bingkisan itu dari zakat saya tolak. Tapi kalau selain dari zakat ya kita terima gitu kan. Karena beda gitu kan hukum. Tapi kalau dananya dari infak gitu kan. Ya bisalah kita terima gitu kan. Dan kita juga suka memberikan. Saya juga pernah jadi pengurus gitu kan, pengurus DKM gitu kan. Di akhir Ramadan ya kita bagi-bagi bingkisan juga. Tapi sumber dananya bukan dari zakat. Dan kita tidak masukkan dalam kategori fisabilillah. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, baik Bu Liana. Sudah terjawab ya. Kita ke wah ini panjang nih. Ke Pak ini dulu lah. Ke Pak Amirul Ihsan. Mangga Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Saya menanya soal diet ke-9 ini. Gimana Pak? Suaranya kurang jelas. Ya, bentuk jihad fisabilillah yang dalam bentuk pembebasan negeri Islam itu apa hukumnya? Pak putus-putus Pak. Oh, ya. Gimana Pak? Pak Ihsan? Ya, ya, ya. Jihad fisabilillah. Ya, yang fisabilillah. Kenapa yang fisabilillah Pak? Bentuknya kayak apa gitu ya? Bentuk pembebasan untuk negeri Muslim di Palestina itu atau negeri Muslim lain. Oh begitu dalam konteksnya sekarang Ustaz di Palestina gitu. Apakah itu termasuk dalam fisabilillah begitu ya Pak Amirul Ihsan ya? Ya, Ya, jadi untuk Iya. saudara-saudara kita yang sekarang di Palestina itu boleh gitu kan, yang betul-betul memang sedang berperang gitu kan jihad gitu kan. Nah, jadi mereka yang sedang berperang di Palestina bisa gitu kan. Misalnya kita kumpulkan
belikan senjata itu kan kita kirim itu kan ke saudara Palestina, nah itu masuk ya fisabilillah gitu kan. Itu masuk dalam kategori itu gitu ya. Itu ya, betul. Itu salah satu contoh hari ini ya, fisabilillah yang tepat ya kan. Jadi untuk perang atau yang berhubungan dengan perang, belikan senjata, kita kirimkan ke Palestina atau ke negeri-negeri yang sekarang sedang berhadapan langsung ya dengan orang-orang kafir. Itu boleh. Berarti Itu ya bukan bahan barangkali. pokok ya Ustaz ya? Hah? Bukan cuma bahan pokok makanan saja ya? Ya bukan semua. Pokoknya untuk kaitannya dengan perang ya kan. Ransum boleh. Bahan makanan Hmm, tapi untuk mujahidnya itu kan. Ya, untuk para mujahidinnya. Itu boleh. Senjata apapun yang berhubungan dengan perang. Yang langsung gitu kan. baik, Wallahu baik, baik, a'lam. baik. Alhamdulillah. Sudah terjawab ya Pak Amirul Ihsan? Boleh langsung dizakatkan, ditransfer ke sana ya. Kita lanjut ke pertanyaan Bu Nurlela. Bu Nurlela bertanya, Ustadz izin bertanya, pada kitab Az-Zahizah, bab peradilan, halaman 187, Imam Al-Mawardi mengatakan di dalam Al-Hawi, qadi termasuk orang yang boleh diberi gaji dari Baitul Mal karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi amil zakat bagian dari zakat itu. Apakah amil zakat berhak dapat zakat atau gaji? Mohon penjelasan terkait kalimat di atas, Ustaz. Saya harus cek dulu ya kalau terkait dengan ininya. Tapi ini pemahaman saya ya. Kalau dari kalimat ini saya agak ini ya agak membingungkan. Cuman pemahaman saya gini, bahwa amil zakat itu bisa diberikan gaji, ya. Bisa diberikan gaji secara rutin oleh negara, ya. Atau bisa juga diberikan hak tadi ya, hak zakatnya, muzaki. Artinya kalau yang namanya gaji berarti khusus untuk amil zakat. Kalau dia gaji bisa sumbernya juga dari dana zakat karena memang dia mengelola itu. Bisa juga dananya dari selain zakat ya kan. Nah, tapi kalau kita lihat kalau kan petugas ya, kalau petugas misal ambil zakat khusus dia memang nanti dia petugas itu ya bisa semuanya itu kemudian gaji dia itu diambil dari bagian dari dana zakat. Atau boleh juga kemudian dari dana baitul mal yang lain ya kan. Tapi yang jelas dana zakat ini tidak boleh digunakan gaji kepada pejabat yang dia tidak ada kaitannya dengan pengelolaan zakat. Itu nggak boleh. Nah, makanya ini yang mungkin nanti saya klarifikasi itu kan. Qadhi. Kalau qadhi itu tidak berhubungan dengan zakat ya kan. Ya. Maka ketika dia digaji, qadhi boleh digaji dari Baitul Mal, tapi sumbernya itu bukan sumber zakat. Jadi sumber Baitul Mal yang lain ya kan. Karena qadhi ini dia tidak berhubungan dengan pengelolaan zakat ya kan. Maka dia nggak bisa digaji ya dari dana zakat. Ya. Tapi bisa bahwa dia digaji boleh iya, memang digaji dia ASN, petugas khalifah itu kan, dia digaji, tapi sumbernya itu sumber dari non zakat ya kan. Tapi kalau pegawainya itu adalah amil zakat, tugasnya memang mengambil harta zakat, kemudian juga dia digaji, nah boleh sumbernya baik dari dana zakat maupun dari sumber dana Baitul Mal yang lain. Makanya ini saya perlu klarifikasinya ya apa? Perlu baca lagi nanti di aslinya. Kalau misalnya kodi diperbolehkan dari eh, dana zakat ya kan. Karena yang saya pahami tidak boleh gitu kan. Karena kodi tidak berhubungan dengan pengelolaan zakat. Bahwa dia digaji boleh, tapi sumber pendapatannya dari Baitul Mal yang non zakat. Ya. Karena yang zakat itu khusus untuk 8 asnaf. Kodi itu tidak termasuk. Gitu kan. Itu ya barangkali. Allah alam. Ya, baik, alhamdulillah. Insya Allah kita catat pertanyaan ini dan akan menjadi PR ya, Ustaz ya. Di pekan depan Harus akan saya lihat ini juga ya. Cek ya, di pekan depan kalimatnya. akan dibahas kembali atau mungkin nanti Tapi dijawab kalau oleh ya, Ustadz via chat. Baik, terima kasih Bu Nurlela atas pertanyaannya. Ini kita masuk ke Pak Aulia Temas. Pak Aulia bertanya,
Ustadz, budak hari ini apakah masih ada kalau budak tawanan perang Palestina seperti Hamas menangkap Yahudi Israel? Nah, ini konteks sekarang, Ustadz. Ya, kita perhatikan, ini kan konteks budak itu kan eh, perang itu memang betul salah satu sumber munculnya kembali perbudakan. Bukan perbudakan maksudnya. Sumber kembali munculnya budak. Budak itu salah satunya itu adalah dari, tapi Islam enggak 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 membolehkan, enggak menjadikan tahanan perang itu sebagai budak. Dalam Islam justru malah itu dibebaskan. Nah, mungkin bagi eh, sistem yang lain ya, ya mungkin bisa mereka menganggap budak gitu. Jadi kalau kalau saya melihat hari ini ya, eh, perbudakan ya, kalau hari ini masih ada jelas nggak ada itu kan. Jadi hari ini budak itu sudah tidak ada lagi itu kan, tidak diperbolehkan. Islam sudah menghapuskan sistem perbudakan dan di bab di Saksiyah 2 itu ya, ketika membahas tentang budak dan budakan, memang di dalam Islam itu dua hal ya yang dipisahkan. Pertama budak, yang kedua menghapuskan sistem perbudakan, membebaskan budak dan menghapuskan sistem perbudakan. Karena dua hal yang berbeda itu kan, dua hal yang berbeda. Jadi, segera, tapi membebaskan sistem perbudakan ternyata perlu waktu gitu ya. Ya, ketika eh, Islam kemudian datang, ya, perbudakan ada ya. Kemudian Islam seolah-olah mengakui, sebenarnya bukan mengakui, justru Islam membebaskan, cuman tidak bisa frontal. Kenapa? Karena kaitannya terkait dengan sistem yang ada. Gitu. Makanya yang didorong oleh Islam itu adalah tadi dua itu kan, yang harus segera itu adalah membebaskan budak. Karena kalau masyarakat sih, ya jadi percuma membebaskan budak, tapi kemudian sistem perbudakannya tetap diakui, dilegalkan. Ini menarik. Kalau kita lihat di sirah Rasulullah itu kan, ada dua kasus ya pada masa Rasul itu. Ini kasus terkait dengan perbudakan ya. Ada Bilal sahabat Rasulullah yang dia budak kemudian dibebaskan. Dia berada dalam lingkungan Islam yang membebaskan sistem perbudakan. Maka posisi Bilal itu sejajar. Ya, walaupun dia bekas budak, ya, dia sejajar dengan sahabat yang lainnya. Ya. Tapi beda dengan Wahsy. Si Wahsy itu ya, sebelum dia masuk Islam kan, Wahsy itu dia karena ingin bebas sebagai budak, ya, maka waktu itu dia berjuang keras, salah satunya sampai disyaratkan bebas jadi budak dengan syarat tadi membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ternyata dia budak. Tapi ternyata dia itu tidak masih mengakui mengadopsi sistem perbudakan. Akhirnya apa? Si Waksi tadi, kalau kita lihat di film itu kan, Umar bin Khattab itu, setelah dia bebas, seolah-olah dia ingin setara, ikut di apa pertemuan para tokoh Quraisy di, aduh saya lupa namanya itu, tempat musyawarahnya pembesar Quraisy, ya kan? Itu kemudian dilecehkan. Anda ngapain ke sini itu kan? Nah, artinya budaknya dibebaskan, tapi sistem perbudakannya dipertahankan dalam sistem jahiliyah pada saat itu tetap. Nah, Islam dua-duanya, budaknya dibebaskan, ya walaupun cara bertahap, sistem perbudakannya juga dibebaskan. Nah, sehingga kalau menurut saya, ya budak tawanan perang yang terjadi pada Palestina seperti Hamas yang menangkap Yahudi Israel, kita tidak akan menjadikan si tahanan perang ini kemudian menjadi budak. Ya. Islam ya, kalau Islam itu kan. Tapi wallahu alam kalau sistem yang lain kita nggak tahu. Tapi sistem Islam itu membebaskan budak dan perbudakan. Makanya ketika ada tawanan perang pun Islam kemudian membebaskan itu, maka mereka tidak dianggap sebagai budak ya, tawanan perang itu, ya kan? Ya. Ya, walaupun bisa aja, tapi Islam membebaskan, makanya kan bisa ditebus gitu kan.
Bahkan nanti ada istilah sabaya itu kan. Kalau yang tidak ikut perang apalagi ikut perang pun itu tidak dipertahankan ya kan. Itu ya. Nah, cuman apakah kalau mereka ya ini sekarang itu kan karena konteksnya juga negara Islamnya juga nggak ada ya. Hamas ini kan ormas itu kan. Ya saya kira ya mereka ya tidak bisa kemudian diperlakukan sebagai budak sesuai dengan syarat gitu kan. Itu ya, wallahu alam ya. Ya, baik. Alhamdulillah sudah terjawab tadi terkait dengan budak dan sistem perbudakan ya, Pak Aulia. Kita lanjut ke pertanyaan dari Bu Sri Ramadhani. Ustaz, mengenai zakat pertanian dan peternakan tadi, apakah saat ini tidak diwajibkan karena belum adanya daulah Islam, Ustaz? Nah, ini pertanyaan konfirmasi sebenarnya, Ustaz. Iya, tadi sudah saya tetap wajib gitu kan. Nah, cuman yang dibedakan itu cara menunaikannya, cara membayarkannya. Ketika khilafah wajib membayarkan ke khilafah, ke khalifah atau petugas ditunjuk. Nah, hari ini boleh itu kan ditunaikan langsung kepada mustahik. Jadi tetap wajib dibayar pada khilafah, wajib ya. Berarti sah ya kan membayar zakat pertanian selain kepada khalifah atau petugas yang ditunjuk oleh khalifah. Ketika ada khalifah untuk pertanian, peternakan ya kan, ya, dan buah-buahan. Tapi hari ini karena khalifah tidak ada, kewajiban ini tidak gugur, tetap. Makanya ini dalam kondisi khalifah tidak ada, boleh langsung ke tidak wajib tetap wajib zakat. Cuman sekarang boleh gitu kan membayarkan zakatnya itu kepada mustahik langsung. Tidak wajib, bukan tidak wajib karena tidak ada negaranya itu kan. Ya, tidak harus kepada khalifah. Jadi boleh langsung diberikan kepada mustahiknya. Itu maksudnya ya. Jadi bukan berarti tidak diwajibkan, tetap zakat sekarang wajib. Ya. Pertanian, peternakan tetap wajib. Nah, cuman membayarnya itu tidak harus nunggu nanti saya membayarnya itu lapel aja pada saat khilafah ada itu kan supaya enggak gitu gitu kan. Tetap sekarang harus dibayarkan juga gitu kan. Cuma tidak harus khilafah tidak ada. Nah, bayarkan kepada mustahik yang berhak menerima zakat disebut Al-Qur'an. Allahu a'lam. Alhamdulillah sudah jawab. Kita masuk ke pertanyaan Pamu alias pertanyaan terakhir dari Bu Ifah Komsri. Ini tanya, Ustaz, batasan kaya memiliki harta lebih setelah kebutuhan asasinya yaitu 50 dirham tadi, Ustaz. Kalau dikonversi itu kira-kira berapa, Ustaz? Sehingga dia Oke, masuk saya kategori lihat dulu ya fakir atau harga miskin. dirham hari ini. Dirham resmi lah. Jadi kalau kita lihat harga dirham di Antam misalnya ya. Antam itu satu dirhamnya itu 72.000 ya. Berarti kalau 50 dirham ini kan 72.000 ya. 72.000 kali 50 3.600.000, Ustaz. berapa? 3.600.000. 3.600.000. Nah, itu kalau kita sudah punya rumah ya, untuk makan sudah tercukupi ya kan? Kemudian juga untuk pakaian sudah tercukupi ya. Nah, ada sisa 36 itu sudah kaya maksudnya. Tidak berhak kemudian menerima zakat ya kan. Tapi kalau hanya sekedar ada rumah ya kan, penghasilan masih juga pas-pasan, kadang-kadang makannya juga 2 hari sekali, ya, sehari 2 kali gitu kan. Atau pakaian juga jarang ganti misalnya. Nah, itu masih berhak menerima zakat berarti karena belum termasuk dalam kategori kaya. Lagi-lagi ini berhak ya, tidak berarti wajib itu kan. Berarti kan karena kadang-kadang kalau kita lihat berkaca pada para sahabat, mereka lebih mengutamakan kepada lain yang membutuhkan. Cuma secara hukum syara, kalau dia
itu tidak punya tabungan, ya kan? Ya, tidak punya tabungan, tidak punya kelebihan harta, tapi hanya punya rumah ada sih, gitu kan? Penghasilan ada, gitu kan? Kemudian juga ya kendaraan sewajarnya ada, tapi ya tadi dia tidak punya tabungan, tidak punya ini. Nah, kalau menurut kategori ini berarti dia masih berhak untuk menerima zakat. Kalau kita bicara tentang hukum haknya ya. Tapi nanti kalau kita bicara terkait dengan aulawiyat itu lain lagi gitu kan. Mana prioritasnya itu lain lagi. Tapi kalau dalam kategori hanya untuk mengatakan bahwa dia berhak untuk mendapatkan zakat ya termasuk bukan ini gitu kan. Karena kan sederhana tadi kan kalau dia bukan bukan apa istilahnya itu bukan muzaki ya dia berarti mustahik sebenarnya gitu kan. Cuman dalam hadis ini lebih dirinci lagi gitu kan. Ada batasan tadi gitu kan. Dia punya kelebihan tabungan saving katakanlah 50 dirham di atas kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari. Misalnya itu kan dalam sebulan ini rumah dia sudah memang mapan gitu kan. Ya, dia punya rumah itu kan. Penghasilan juga ada itu kan. Nah, kemudian ya tapi dia nggak penghasilannya itu nggak tentu gitu kan kadang ada kadang-kadang tidak misalnya nah nggak punya tabungan nah itu masih bisa untuk menerima zakat ya kan? Begitu gitu ya. Tapi kalau dia sudah eh, penghasilan ada bahkan tiap bulannya itu lebih tadi setiap bulannya lebih ya ada istilahnya itu pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran ada tersisa 50 dirham nah itu sudah masuk dalam kategori kaya ya. Dia punya rumah, ya kan? Punya kendaraan, pakaian ada, ya kan? Nah, punya penghasilan tiap bulan, sisanya itu tidak dipakai itu 50 dirham. Nah, itu masuk dalam kategori kaya, gitu kan. Nah, bahkan kalau kita lihat dengan ini kan berarti nanti kita lihat kalau itu ditabungkan, ya kan? Ya sampai pada berapa dirham itu kan? Eh itu sampai 200 dirham ya. Iya 200 dirham ya. Berarti 4 bulan ya. 4 bulan dia simpan sudah 200 dirham itu kan. Nah berarti sudah muzaki dia gitu. Itu ya wallahu alam. Ya, Ustaz. Tapi biasanya kalau ada sisa gitu, kalau nggak buat bayar kredit KPR, kredit mobil, Ustaz. Nah itu lain lagi kan. Utang kan. Ya. Ya, kalau dia punya utang cadangan untuk kredit ya berarti dia punya utang gitu. Jangankan tadi itu kan. Dia nggak terlarang bahkan dia tadi gorimin kan asalkan utangnya tadi bukan utang untuk gaya hidup. Ah, iya, Ustaz. Nah, Tapi Ustaz, begini Ustaz, pertanyaan konfirmasi. Tadi kan kesimpulannya adalah kalau dia tidak penerima zakat, dia muzakinya yang bayar zakat, begitu. hmm? Bagaimana dengan tadi standar yang terakhir itu yang 50 dirham? Fenomena di kita itu setiap sudah akhir Ramadan, sudah mau masuk akhir Ramadan, itu semua berduin-duin bayar zakat. Baik yang masuk kategori fakir, bahkan yang masuk kategori miskin juga bayar zakat, Ustaz. Gitu. Tapi mereka dapat juga zakat lagi. Yang bagaimana dengan fenomena ini, Ustaz? Untutan suaranya Ya, tes tes. Kedengaran, Ustaz? Jelas? terputus-putus kok di saya. Oh, saya ulang lagi, Ustaz. Saya Ya, ulang lagi. Iya. Jadi sekarang ini kan banyak fenomena yang bahkan masuk kategori fakir kalau tadi standarnya 50 dirham. Ada juga yang kategorinya sudah masuk miskin sebenarnya kalau kita lihat. Tapi di akhir Ramadan itu mereka berduin-duin bayar zakat. Nah, nanti di malam Lebaran itu dapat juga zakatnya gitu. Nah, bagaimana dengan fenomena ini, Ustaz? Yang benar itu yang mana yang harusnya kita lakukan? iya sebenarnya kan tadi kan memang beda ya. Nanti memang ini ada istilah kaitannya dengan zakat fitrah kalau itu kan. Kalau Ya, terkait dengan zakat fitrah itu kan beda dengan zakat mal ya. Yang kita bahas kan zakat mal kan sebenarnya. Zakat fitrah itu kalau kita lihat ya di terkait dengan muzaki dan mustahiknya itu agak beda itu kan. Bahkan kalau kita lihat tentang mustahik zakat gitu kan. Bahkan saya pernah baca ya, nanti kalau saya keliru nanti saya ralat. Orang kaya kalau dia tidak punya cash, tidak punya uang cash dan sebagainya, malam itu pada saat itu kemudian dia tidak ada apa-apa, dia dapat menerima fitrah itu kan. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa dimakan gitu kan. Misalnya kekayaan banyak, emas tapi nggak ada laku gitu, nggak ada yang beli dan sebagainya itu kan.
Nah, makanya fitrah dapat. Jadi beda kategorinya antara zakat dan zakat fitrah. Karena itu zakat fitrah itu biasanya diwajibkan fitrah itu kan. Kalau punya kelebihan ya, punya kelebihan harta di hari itu. Motivasinya apa? Untuk mendorong semua bergembira itu kan. Pada ini kan nanti kembali kepada dia juga ya. Itu tadi memang agak unik gitu kan terkait dengan zakat fitrah ini. Dia sebagai muzaki ya, tapi sekaligus juga mustahik itu itu kan. Kenapa? Ya karena tadi ada nas yang berbeda terkait dengan zakat fitrah. Baik itu ya. Nanti insya Allah kalau keliru akan saya klarifikasi ya Baik, baik, terkait baik. dengan hal itu. Alhamdulillah, Ustaz. Mungkin closing statement Ustaz untuk malam ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah 4 kali ya membahas agak panjang terkait dengan sumber penerimaan daulah dari harta zakat ya. Mudah-mudahan ini clear ya kan, dan mudah-mudahan kita siap untuk menerima amanah sebagai muzaki dan juga sebagai amilin kalau khilafah tegak tentu gitu kan. Amin. Nah, sehingga kita berharap dengan keagungan syariat Islam terkait dengan zakat ini juga perlu kita segera realisasikan dan mudah-mudahan kita untuk berjuang gitu kan untuk segera tegak Islam sehingga ya semua ya terkait dengan penerimaan dari zakat ini bisa juga eh, kita optimalisasikan dalam rangka tadi gitu kan sebagai bagian dari sarana ya untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah umat. Itu barangkali insya Allah kita akan lanjut pada bagian penerimaan zakat yang lainnya yang mungkin bisa kita selesaikan lah kurang lebih kalau saya lihat yang lain sedikit-sedikit paling 2 kali pertemuan kita tuntas terkait dengan eh, sumber-sumber pendapatan Baitul Mal. Itu barangkali ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya dan juga kontribusinya. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan kita dan semua yang kita lakukan mendapatkan sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa busyra Rasulullah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.